Pagi, Ya, Nurul. pagi Romo. Ya, Ini pagi. bisa langsung kita mulai ya Romo. Teman-teman sudah Boleh. pada masuk atau Teman-teman kita udah siap menunggu belum? sebentar? Teman-teman Tunggu apakah 1 menit sudah kali ya. siap? Iya, kayaknya kita tunggu 1 menit dulu. Ya, 1 menit. Oke. Ini jurusan apa aja ya, Nurul? Kalau Ada saya jurusan apa? dari jurusan psikologi Romo. Kalau dari teman-teman Psikologi. dari berbagai Beda-beda. jurusan. Jurusan, waduh. Bagus ya. Iya. Semester berapa, Nurul, yang psikologi? Sekarang saya semester 5 Romo. Oh, bentar lagi ya. Iya betul. Sudah tua. Sudah tua galah. Masih muda. Semester tua maksudnya Oh, Romo. ya, masa tua ya. Iya. Oke. Oke, Romo sudah 8.35, kita mulai saja ya. Oke. Oke. Baik, teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Jumpa Kebinekaan Agama. Saya mengucapkan selamat datang dan bergabung buat teman-teman di breakout room Jumpa Agama Katolik. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah yang akan menjadi moderator selama diskusi di breakout room ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri, di sini ada Romo dan ada Kak Okta yang akan membantu saya selama diskusi ini berjalan. Jika teman-teman terdapat kendala atau membutuhkan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ataupun Kak Okta. Baik teman-teman, sebenarnya apa sih Jumpa Kebinekaan Agama ini dan tujuannya apa sih kita hadir dalam kuliah tamu hari ini? Jadi teman-teman, Jumpa Kebinekaan Agama merupakan serangkaian kegiatan studium generale di mata kuliah religion yang diselenggarakan oleh Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora Universitas Ciputra Surabaya. Tujuannya apa sih? Nah, teman-teman nantinya akan bertemu dan berdiskusi langsung bersama para pemuka agama, kemudian mengenal agama dan pengetahuan dari agama lain, langsung dari sumbernya, kemudian melihat perspektif baru terkait kehidupan beragama, dan tentu saja menumbuhkan sikap toleransi umat beragama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan Romo Gunawan. Oh ya, sebelum memperkenalkan diri Romo, saya akan membacakan sedikit peraturan terkait diskusi hari ini supaya diskusinya berjalan kondusif. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman berada di tempat yang kondusif dan tenang. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini karena nanti akan dilampirkan dalam tugas UTS atau AFL ya sekarang istilahnya. Kemudian teman-teman dapat menyalakan mic pada saat sesi tanya jawab atau diskusi. Apabila teman-teman berhalangan untuk melakukan unmute ataupun menyalakan videonya, silahkan teman-teman mencantumkan pertanyaan teman-teman di kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaannya. Saya akan membacakan pertanyaan tersebut nantinya. Selama proses diskusi ini supaya berjalan dengan maksimal, saya berharap teman-teman dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Dan saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi teman-teman yang dapat aktif selama berkegiatan. Baik, teman-teman, tanpa menunggu lagi, kita persilahkan Romo Gunawan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Romo. Ya, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Romo? Oh, suara saya terdengar jelas ya? Iya, jelas. Terdengar jelas? Jelas Romo, terdengar jelas. Halo? Halo Romo. Halo? Ya, Pagi. suaranya. Suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas Romo, terdengar dengan jelas. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Saya senang sekali berjumpa dengan kalian ya di sini semua karena ini satu kesempatan buat saya juga berjumpa, lalu juga bisa ya
berbicaralah tentang iman saya. Dan terima kasih juga, saya lihat ada beberapa dari kelas religion saya, ya Nurul. Jadi saya juga senang gitu. Kemudian perkenalkan terlebih dahulu, saya Romo Gunawan. Jadi kenapa kok ada Romo gitu ya? Romo ini adalah ciri khas dari seorang pastor di gereja Katolik. Karena Romo ini di bahasa Jawa yang berarti Bapa, tapi di luar Jawa itu ada berbagai macam panggilan. Ada yang pastor, itu ada yang Romo, ada yang ya dua itu biasanya pastor dan Romo gitu ya. Dan biasanya kalau yang dia di luar negeri kita panggil father, itu untuk bahasa Inggrisnya gitu. Lalu saya imam di Keuskupan Surabaya ya, imam gereja Katolik di Keuskupan Surabaya. Kemudian saya hidup selibat, jadi nggak menikah. Kenapa nggak menikah? Karena untuk menghidupi kemurnian saya, ini kerajaan tugaskan oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup nanti boleh tanya apa itu Bapak Uskup. Bapak Uskup para imam gitu ya, para romo di Keuskupan Surabaya. Kemudian saya ditugaskan oleh Bapak Uskup di Gereja Katolik Santo Yakobus Citraland, dekat sekali dengan UC ya. Kalau kalian lewat bisa melihat di Gereja Katolik itu Santo Yakobus. Kemudian saya juga ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk berkantor di Universitas Katolik Dharma Cendika sebagai Romo Kampus Ministry gitu, dan juga KMK. KMK itu Keluarga Mahasiswa Katolik. Dan juga diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk menjadi koordinator pelayanan pastoral mahasiswa Keuskupan Surabaya. PPM itu disingkat PPM ya. PPM itu membawahi seluruh KMK-KMK yang ada di Keuskupan Surabaya gitu. Universitas-universitas ya. Jadi seluruh di Keuskupan Surabaya. Kemudian saya berasal dari Lampung, Pulau Sumatera. Ya itu aja sih ya Nurul ya. Mbak Nurul. Gitu Nurul. Oke Romo. Baik, dari Romo, Father, Pastor yang artinya masih setara, sedangkan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uskup itu, Nah, Romo? Kok tadi ada kan Romo? Ada Bapak Uskup ya. Nah, Uskup itu adalah wakil dari Paus ya, gitu, di mana dia ditempatkan. Jadi di seluruh dunia itu ada uskup-uskup yang berkarya. Nah, uskup ini mewakili, diberi tugas oleh Paus, pemimpin Gereja Katolik Roma untuk ya, berkarya di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau di Keuskupan Surabaya itu ada uskup sendiri, kalau di Jakarta ada uskup sendiri, di Malang ada uskup sendiri. Jadi setiap provinsi ada satu uskup gitu, yang ditugaskan oleh Bapak Paus. Jadi uskup itu kita panggil adalah Monsinyur. Monsinyur ya juga seorang bapak gitu ya. Jadi dia yang yang memimpin para imam yang ada di Keuskupan Surabaya. Kalau di sini nama uskupnya adalah Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno gitu. Vincentius Sutikno namanya ya. Jadi dia yang menjadi Oke, halo teman-teman. Apakah suara Romo terdengar atau Romo sepertinya nge-freeze ya? Nge-freeze, Kak. Oh iya, baik. Tunggu sebentar ya teman-teman. Coba saya hubungi terlebih dahulu. Oke, Romonya sepertinya terlempar keluar teman-teman. Jadi ditunggu sebentar ya teman-teman. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya.
Oke, baik Romo tadi terputus Iya, dan keluar dari sebentar. Zoom. Oke. Sampai mana tadi? Udah Rasanya tadi terakhir. dari yang Keuskupan Surabaya, Romo. Tadi terputusnya sampai situ. Jadi jadi uskup yang di sini membawahi para imam yang ada. Pak imam itu artinya romo juga ya. Jadi imam itu ya namanya romo lah atau pastor tadi yang membawahi para imam yang ada di Keuskupan Surabaya atau di kota Surabaya gitu. Jadi uskup itu seperti itu. Gitu Nurul. Oke. Nah, teman-teman boleh loh kalau semisal teman-teman mulai ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung drop di kolom komentar, di kolom chat, atau kalau pengen langsung bertanya ke Romonya langsung silakan raise hand, kemudian unmute dan menyalakan videonya. Bisa langsung bertanya ke Romo Gunawan langsung. Baik Ya. Romo, terkait dengan ajaran Katolik, sebenarnya ajaran Katolik itu seperti apa sih Romo? Ajaran Katolik ya berarti ya kalau kita melihat bahwa Katolik itu artinya ya universal dan iman yang diberikan oleh Gereja Katolik adalah ada 3 kebenaran gitu. Dari arti kitab suci ya, terus iman, terus juga magisterium gereja atau ajaran Gereja Katolik dan juga yang keempat itu adalah dogma dari gereja gitu. Jadi itu dan mengajarkan ya tentang Yesus Kristus tentu saja karena gereja Katolik mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah ya dia menjadi penyelamat dunia gitu dan apa yang diajarkan ya seluruh isi kitab suci yang ada di sana kita harus mempraktekannya gitu yang dinamakan Alkitab ya oleh kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru serta Deuteronika tradisi karena gereja Katolik juga menghidupi tradisi-tradisi yang ada gitu, yang diwarisi oleh murid-muridnya Yesus sendiri gitu. Gitu. Jadi ya mengajarkan apa ya? Mengajarkan iman Kristiani, iman tentang Yesus Kristus gitu. Yang terangkum dalam 2 hukum Tuhan Yesus katakan. Yang pertama adalah hukum cinta kasih ya. Semuanya hukum cinta kasih 2 ini. Tapi yang pertama adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan segenap pikiranmu. Dan kemudian cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu, Nurul. Jadi 2 itu yang harus dipraktekkan di dalam hidup. Nggak dengar, Nurul. Oke, saya lupa unmute Romo. Oke, jadi dalam ajaran Katolik ini sumber kepercayaannya ada dari tradisi, kemudian dari kitab suci juga, terus kemudian dari ajaran-ajaran atau dogma-dogma di gereja. Kemudian Romo, kenapa kok disebut dengan Katolik? Nah, Katolikat disebut dengan nama Katolik itu berarti universal ya, umum gitu. Umum dalam arti apa? Bahwa setiap kalau gereja Katolik berada, dia bersifat universal, artinya umum. Katolikos namanya, Katolikos. Nah, umum ini berarti seluruh gereja itu dalam kesatuan dengan gereja Katolik, apapun itu gitu ya, gerejanya. Karena dari itu kami melihat bahwa siapapun yang melihat bahwa itu mengakui bahwa Kristus ya ada Kristus sebagai juru selamat dan dia punya gereja-gereja itu dalam arti kesatuan gitu, kesatuan dengan gereja Katolik. Memang nggak semuanya gitu ya, ada beberapa yang tidak. Tetapi karena kan ada teologi yang berbeda, misalnya ada yang nggak mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai putra Allah gitu ya, atau Tuhan. Nah itu nggak bisa dijadikan kesatuan dengan gereja gitu. Nah kesatuan dengan gereja Katolik ini artinya mengakui Paus Fransiskus sebagai primat atau pemimpin dari gereja gitu ya. Jadi kayak misalnya ada bermacam-macam gereja Katolik Ortodoks, terus gereja Kristen Katolik Timur gitu. Itu masuk dalam kesatuan dengan gereja Katolik Roma Barat gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi dikatakan gereja Katolik itu artinya ya itu umum. Katolikos gitu yang artinya universal, bersifat umum bagi semua orang gitu. Bagi seluruh orang. Itu sih. Oke. Jadi
Katolik sendiri itu adalah yang universal, artinya Betul, menyeluruh begitu ya Romo ya. Nah, betul. kemudian Romo, seperti yang kita ketahui bahwa Kristen ini terbagi menjadi apa itu, di Indonesia sendiri ada dua yang terbesar, yaitu Katolik dan Protestan. Tapi sebenarnya jika kita melihat di dunia sebenarnya ada 4 golongan yang besar, yaitu Katolik, Protestan, kemudian ada Ortodoks dan ada Anglikan. Nah, apa sih perbedaannya antara Katolik dan Protestan yang kita tahu selama ini bagi masyarakat awam ya mereka sama-sama Kristen, tapi apa perbedaan di antara keduanya begitu Romo? Perbedaan antara keduanya adalah yang pertama, Protestan itu lahir dari gereja Katolik juga, gitu, awal mulanya gitu ya. Di mana ada yang namanya Martin Luther. Memang pada zaman itu ada tidak kecocokan gitu, sehingga Martin Luther memisahkan diri dari gereja Katolik gitu pada abad kurang lebih ke 12-13. Tetapi kalau gereja dikatakan gereja Katolik, berarti gereja Katolik itu pemimpinnya pasti adalah paus, dan secara liturgi atau tata cara peribadatan itu sama seluruh dunia, hanya yang berbeda adalah bahasanya gitu ya. Kalau saya ke bahasa Perancis ya pakai bahasa Perancis, kalau saya ke Inggris pakai bahasa Inggris, ke Cina pakai bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan mengakui bahwa ya tadi Paus Fransiskus adalah pemimpin gereja. Itu yang pertama. Jadi mau dia gereja Katolik, kita tahu pada saat kita melihat doa-doa itu ada doa untuk mendoakan Bapak Paus, dan ini adalah gereja Katolik itu. Dan yang kedua, yang ikut bersatu dalam gereja Katolik adalah orang-orang yang mengakui bahwa Paus adalah pemimpin tertinggi gitu. Entah itu gereja tadi saya katakan gereja Timur, gereja Barat, karena kan memang posisinya sekarang gereja Roma namanya Roman Catholic, jadi berada di Barat gitu. Tapi juga ada yang di Timur yang mengakui primat sebagai Paus Fransiskus sebagai pemimpin. Nah, gereja Anglikan atau Ortodoks ada beberapa yang belum mengakui, dalam arti mereka tidak mengakui ada pemimpinnya sendiri, kayak pemimpin Bartolomeus atau apa gitu ya, dari gereja Ortodoks atau Anglikan. Dan kalau Protestan ini dibagi Protestan nggak hanya status, saya ada beberapa banyak gitu ya Protestan, karena mereka tidak mempunyai pemimpin yang menyatukan gitu. Adanya majelis gitu ya, majelis-majelis. Nah, majelis-majelis ini yang membawahi gereja-gereja. Misalnya kalau di Indonesia ada namanya Gereja Kristen Bethel, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Betani, Gereja Mawar Syaron misalnya, gereja apalagi itu ya, banyak ya. Jadi mereka akan berdiri sendiri-sendiri. Nah, sedang Katolik ini nggak akan bisa berdiri sendiri gitu, karena sampai selama-lamanya dari 2000 tahun yang lalu, karena apa? Karena kepemimpinan dari seorang Paus Fransiskus ini turun-temurun dari sejak Kristus ada sampai sekarang. Kok bisa tahu Romo? Taunya dari mana? Pertama dari Alkitab gitu ya. Dari ketika para rasul Yesus sudah bangkit, dia memberikan misi bagi para rasul untuk mewartakan iman gereja. Lalu dari sana para rasul ini akan mewarisi kepemimpinannya. Dan di Vatikan itu ada kuburan, jadi kuburan para rasul gitu. Jadi yang pertama di bawah altarnya Vatikan itu ada relikuinya Santo Petrus gitu. Santo Petrus adalah para rasul Yesus gitu ya. Kemudian dari Petrus ke siapa sampai akhirnya pentabisan oleh Paus Fransiskus yang sekarang. Jadi Paus yang sekarang gereja Katolik ada Paus Fransiskus gitu. Gitu sih perbedaannya. Oke, sangat jelas sekali Romo penjelasannya. Jadi kalau di gereja Katolik itu mengakui adanya kepemimpinan Paus, kemudian kalau di gereja Ortodoks ataupun Anglikan ada yang sudah mengakui, tapi ada juga yang belum gitu ya, Romo. Belum. Ya. Kemudian kalau di Protestan sendiri lebih ke arah tidak ada yang memimpin secara keseluruhan, jadi secara kesatuan tidak ada yang memimpin, tetapi lebih terbagi menjadi majelis-majelis. Baik Romo, ada satu hal yang menarik ini Romo, ketika saya mencari tahu soal
agama Katolik. Sebenarnya saya sendiri masih kebingungan nih Romo. Di Katolik mengenal istilah santo dan santa. Nah, sebenarnya mereka ini siapa sih Romo? Karena kan dari apa yang saya baca, kemudian apa yang saya lihat di video, kemudian saya dengarkan, santo dan santa ini merupakan 12 apa itu rasul, ya kan Romo ya, rasul, dan rasul ini merupakan 12 murid dari Yesus. Nah, tapi saya masih ambigu nih Romo, sebenarnya siapa santo dan santa ini? Baik, terima kasih Nurul untuk pertanyaannya. Nah, di Gereja Katolik kami mempercayai Santo Santa. Santo Santa ini bukan hanya 12 rasul, tetapi Santo Santa ini juga adalah orang-orang yang semasa hidupnya dia hidup suci, gitu ya. Hidup suci. Dalam arti apa? Jadi kalau saya hidup sekarang nggak bisa dibilang santo. Nanti ketika saya meninggal dan saya dilihat ada pembuktian Santo Santa itu nggak langsung jadi santo. Jadi harus ada beberapa bukti empirik. Misalnya ketika dia berdoa kepada dia, jadi Santo Santa itu pasti orang yang sudah meninggal ya, yang hidupnya suci. Untuk diangkat menjadi santo itu ada 3 proses. Yang pertama, dia harus menjadi yang diberkati. Yang kedua, beato atau beata. Itu beato itu buat cowok, beata itu buat cewek. Dan kemudian yang ketiga adalah santo atau santa. Santo ini buat cowok, cewek itu jadi santa. Kenapa bisa dibilang ini mereka hidup suci? Pada awal mula kehidupan mereka masih hidup, kita nggak bisa bilang dia suci. Tetapi setelah dia meninggal, kemudian dia dilihat, diselidiki oleh gereja Katolik, lalu ada yang berdoa kepadanya, ternyata ada banyak mujizat yang terjadi. Bukan berdoa berarti kita berdoa kepada orang tersebut, enggak. Melalui dia, kita berdoa kepada Yesus gitu ya. Jadi dia sebagai perantara kita juga. Nah, dari sini kita baru tahu, oh dia menjadi Santo Santa gitu. Santo Santa jadi orang-orang yang hidupnya suci ketika dia masih hidup gitu. Dan ketika sudah meninggal, penyelidikan selesai, misalnya diselidiki oleh gereja tentang benar nggak dia hidupnya suci, apa yang dia perbuat dalam hidupnya, apakah dia berbuat baik, misalnya terus secara moralnya bagaimana, secara hidupnya seperti apa, dan kemudian ketika orang berdoa kepada melalui perantaraan dia, apakah banyak orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan gitu melalui perantaraan dia. Ada beberapa bukti empirik. Nah, salah satu contoh saya akan saya ada videonya, cuman kalau misalnya sempat, tapi kayaknya nggak bisa ya Mbak Nurul untuk menunjukkan video. Oh, bisa Romo, tidak apa-apa. Romo bisa share screen. Saya akan tunjukkan satu santo, belum santo, masih beato, yang umurnya seperti kalian, yang sudah meninggal, gitu. Dia ahli dari IT, teknologi komputer, yang nanti sebentar lagi akan menjadi santo. Namanya Carlo Acutis, seorang Itali. Dia masih muda, kemudian prosesnya kita lihat gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa share screen ya. Saya lihat dulu ya. Ya, silakan. Nah, bentar. Nah, saya ini aja deh, langsung ke YouTube aja, yang gampang. Sambil ini bisa bicara apa gitu. Tunggu sebentar ya. Sambil menunggu teman. Oke, kita lihat ini Carlo Acutis ya. Jadi dia meninggal, ini udah, tunggu bentar, saya share. Iya. Bisa ya, kelihatan nih share saya ya.
Bisa Romo, terlihat. Oke, ini sejenak aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Masih ada ya? Oke. Itu kurang lebih kisahnya Carlo Acutis. Jadi jasadnya itu nggak pernah korup. Jadi udah 4 tahun, 5 tahun sejak dia dimakamkan, nggak pernah korup ya. Jadi nggak pernah busuk dalam arti. Jadi kita lihat itu asli ketika dia sudah meninggal, lalu dia ditutup, kemudian 2 tahun, 3 tahun kemudian itu dibuka. Dan itu nggak membusuk jasadnya. Jadi itu salah satu mujizat yang diberikan Tuhan, bahwa ada orang-orang seperti itu gitu, yang meninggal, setelah itu 2 tahun, 3 tahun dibuka, jasadnya nggak pernah busuk gitu. Nah itu salah satu bukti bahwa dia seorang santo. Tapi masih banyak pembuktian lain, nggak hanya itu gitu ya. Jadi diselidiki sungguh-sungguh, gitu Nurul. Jadi dia hidupnya mencintai Tuhan, lalu dia banyak beriman kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang gitu. Masih banyak ya, jadi bukan hanya 12 murid Yesus, tetapi banyak sekali santo-santa yang ada di dunia ini gitu loh. Di dunia ini. Oke, jadi tidak hanya terpaku pada 12 orang murid Yesus itu tadi ya, Romo ya. Oke, jadi lebih clear sekarang bahwa seorang santo atau santa ini adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, kemudian membagikan ajaran ini, membagikan ajaran Tuhan kepada umat manusia. Dan sepanjang usia hidupnya dia diberkati gitu ya. Ya, jadi bukan pas hidupnya ya. Jadi santo-santa itu ketika mereka diselidiki oleh gereja dan ada pembuktian-pembuktian bahwa dia memang layak disebut orang suci gitu, baru diangkat jadi santo-santa. Oke. Jadi artinya santo-santa itu orang suci sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ya. Kita lanjutkan ke diskusi berikutnya ini Romo. Nah, terkait dengan ini Romo, dengan Katolik sendiri identik dengan banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan. Nah, salah satu hal yang membuat saya tertarik ini ada sakramen dan ekaristik. Sebenarnya sakramen dan ekaristik itu apa sih Romo? Baik, di gereja, saya rasa di gereja Kristen Protestan juga ada sakramen gitu ya. Tapi kalau di gereja kami, di gereja Katolik, kita ada 7 sakramen. Sakramen sendiri artinya adalah tanda dan karya keselamatan Allah untuk manusia. Jadi sakramen diberikan itu sebagai tanda dan keselamatan bagi manusia. Nah, 7 sakramen ini, yang pertama kalau di gereja Katolik adalah sakramen baptis. Ya, orang dibaptis. Dan yang kedua, sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Jadi orang diberikan pengampunan. Dan yang ketiga adalah sakramen krisma, artinya sakramen penguatan. Jadi ketika orang itu sudah layak dikuatkan untuk bermisi, untuk mewartakan Kristus gitu. Itu sakramen diberikan. Dan yang keempat adalah sakramen perkawinan atau pernikahan gitu. Dan yang kelima adalah sakramen pengurapan orang sakit.
Artinya orang yang mau meninggal ketika kritis itu bisa diberikan sakramen ini supaya dia diselamatkan. Dan yang keenam adalah sakramen imamat. Gitu. Sakramen imamat. Dan yang ketujuh adalah sakramen kematian tersebut gitu ya. Nah, jadi 7 ini memberikan yang keselamatan bagi manusia. Lalu dikatakan yang 7 tadi sakramen ekaristi ya, belum disebutkan ya. Iya. Sakramen Iya, betul. ekaristi. Jadi yang ketujuh sakramen ekaristi. Nah, sakramen ekaristi ini masuk ketiga. Jadi ketika sakramen baptis diberikan, maka membuka pintu bagi sakramen-sakramen lain. Dia boleh menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen imamat. Sakramen imamat itu kayak saya mau jadi imam, harus menerima sakramen imamat. Yang lain enggak. Saya juga nggak bisa menerima sakramen pernikahan, karena saya hidup nggak menikah lagi gitu, jadi hidup selibat. Terus yang ke sakramen ekaristi ini adalah sakramen perjamuan, dalam arti ketika sakramen ekaristi ada, maka kita menghadirkan Kristus Yesus itu ke dunia. Dengan lewat tandanya apa? Roti dan anggur. Karena ketika itu Yesus juga bersama dengan para muridnya melakukan perjamuan terakhir yang mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Dan yang kedua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu. Jadi ketika sakramen dihadirkan, maka Gereja Katolik mempercayai bahwa Kristus hadir untuk memberikan dirinya kembali dan bersatu dengan kita. Gitu. Jadi ini sakramen-sakramen ekaristi gitu. Nah, sakramen ekaristi seperti sakramen perjamuan. Ekaristi sendiri artinya adalah rasa syukur, pesta gitu ya, bersyukur atas apa kebaikan Tuhan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa. Gitu. Gitu Nurul. Oke, jadi ada 7 sakramen dalam sakramen. Agama Katolik yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri dan Betul. manfaatnya sendiri bagi umat. Benar. Kemudian sakramen ekaristi ini lebih ke arah bagaimana umat ini menghadirkan Yesus, menghadirkan wujud Yesus ini ke dunia, dan lebih ke arah ke perjamuan, rasa syukur atas keselamatan gitu ya, keselamatan yang diberikan gitu. Oke. Baik Romo. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih. Teman-teman mau bertanya silakan. Masa moderator terus ya, nih yang bertanya. Jangan malu-malu, mumpung ada Romonya langsung. Ya, apapun ya Nurul ya boleh. Gitu. Iya. Nah teman-teman, apapun nih terkait dengan agama Katolik, teman-teman bisa menanyakannya langsung ke Romo. Oke. Apakah ada ini teman-teman yang mau bertanya langsung, atau kalau masih malu-malu silahkan di chat aja. Oh ini Romo, ada satu. Namanya Christine Angelica. Silahkan unmute. Patricia. Ya, maaf saya off cam ya, karena sinyalnya. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya mau bertanya. Di luar itu waktu saya belum ikut seminar ini, saya tuh berpikir bahwa Katolik itu lebih menyembahnya itu ke Bunda Maria. Apa benar gitu, Romo? Terima kasih. Terima kasih, Christine, jawabannya. Pertanyaannya. Jawab dia pertanyaan. Iya. Jadi di Gereja Katolik kita tidak menyembah Bunda Maria, gitu ya. Kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, gitu. Tapi kita melalui Maria, kita bisa meminta bantuan Maria untuk berdoa bagi kita yang ada di sini, supaya doa-doa kita itu bisa juga lah. Kayak misalnya di kitab suci, kalau kamu pernah dengar tentang mujizat di Kana ya, perjamuan yang anggur itu, di mana pesta ada satu cerita gitu ya bagi teman-teman yang belum tahu bahwa ini ada mujizat di Kana, pernikahan di Kana artinya. Ketika itu Bunda Maria bersama Yesus datang ke sebuah perjamuan pesta pernikahan. Nah, ketika anggur itu diberikan, tiba-tiba habis gitu. Dan Bunda Maria ini sama Yesus diundang, sepertinya Bunda Maria ini seperti melayani tamu-tamu untuk menyediakan makanan, anggur gitu-gitu. Kemudian habis. Lalu habis, Bunda Maria mengatakan kepada Yesus,
nggak mengatakan pada Yesus, tapi kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. Dia katakan, apa yang diperbuat bagimu, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Karena hanya Bunda Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur gitu ya. Kan nggak mungkin. Bagi orang-orang dulu, pernikahan itu besar. Kalau tuan rumah itu habis anggurnya, maka malulah tuan rumahnya. Betul, kayak kita mengadakan pesta, yang datang 1.000, kita hanya bisa siapkan 700. 300-nya nggak makan. Kira-kira malu ya? Benar ya? Kita juga malu, dan dia juga malu. Akhirnya Bunda Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus katakan, apa yang kamu mau perbuat daripadaku, Ibu? Lalu apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Maria kepada pelayan-pelayannya, apa yang dia katakan kepada kamu, lakukanlah itu. Lalu Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan dengan air penuh. Dan kemudian Yesus berdoa dan membuat air itu menjadi anggur. Kemudian diberikanlah kepada para tamu yang hadir. Dan ketika para tamu hadir, meminum anggur itu, para tamu itu mengatakan, baru pertama kali kami mencicipi anggur yang enak ini. Gitu. Biasanya, kalau pesta pernikahan, katanya orang kitab suci itu, tamu-tamu dihidangkan dulu anggur yang kurang baik, baru yang terakhir itu anggur yang terbaik, baru yang terakhir itu tidak baik. Tapi di sini kamu menghadirkan sampai terakhir anggur yang baik. Jadi dari situlah juga gereja mengakui bahwa dengan perantaran Maria, maka doa-doa kita akan dijawab juga oleh Tuhan. Tapi di gereja Katolik kita tidak menyembah Maria atau berdoa kepadanya. Enggak. Kita berdoa melalui perantaran Maria, kita diberikan juga kekuatan gitu oleh Yesus. Nah, yang kedua, mengapa gereja sangat menghormati Bunda Maria? Karena di gereja Katolik gitu, ya, mengikuti apa yang dikatakan kitab suci. Ketika Yesus berada di salib bersama dengan muridnya Yohanes dan juga ada ibunya di bawah kaki salibnya, Yesus mengatakan kepada Yohanes, ya, murid yang dikasihi, dia katakan, anak, ini ibumu. Lalu Yesus mengatakan kepada Bunda Maria juga, ibu, ini anakmu. Setelah itu Yohanes menyambut Maria di rumahnya gitu. Itu yang ketiga. Dan kenapa kok ada gambar-gambar misalnya gereja tentang Bunda Maria? Karena untuk mengingat aja gitu. Patung itu membantu kita berdoa, alat gitu ya. Jadi bukan menyembah patung, enggak. Itu alat. Seperti saya mau menanyakan kepada kalian, di rumah kalian apakah ada foto keluarga? Ada? Foto orang tua? Ada. Gunanya buat apa? Kenang-kenangan sih, Romo. Kenang-kenangan. Terus kalau misalnya Nurul jauh, misalnya kuliah ke luar negeri ya, amin gitu ya. Amin. Kan misalnya sendirian, biasa bawa foto siapa? Bawa Pasti ada foto orang tua ya. Orang tua. Supaya apa? Ketika kangen tinggal lihat foto itu, jadi akhirnya ya kangennya nggak seberapa lagi, betul. Atau siapa di sini punya foto cowok ceweknya, pacarnya di dompet. Udah nggak zaman ya, sekarang udah di handphone ya. Gitu ya. Iya betul. Ya, betul. Kalau nggak gitu cek aja Instagram gitu. Oh, Instagram ya. Instagramnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk mengenang dan juga sekaligus membantu dalam berdoa, bukan menyembah patung tersebut. Itu sih jawabannya, Christine. Cukup jelas atau kalau belum jelas boleh tanyakan lagi. Cukup jelas, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih Christine untuk pertanyaannya dan Romo untuk jawabannya. Sekarang kita beralih ke Patricia. Silakan Patricia. Oke, halo. Sebelumnya selamat pagi. Saya juga izin off cam. Ya. Jadi saya mau nanya ini kepada Romo. Kalau di Katolik itu percaya nggak ya sama yang namanya black hitam? Karena saya ini mengenal seseorang, dia itu diduga itu kayak kena santet gitu, Romo. Nah, padahal saya tahu sendiri keluarganya itu kayak rajin misa setiap hari Minggu gitu. Terus kayak sering setel lagu gereja, tapi kok bisa sampai kayak kena santet gitu. Menurutnya Romo tuh gimana ya? Terus sampai akhirnya anaknya ini kayak doa rosario setiap hari. Menurutnya Romo itu merupakan langkah yang tepat atau enggak ya? Atau ada kayak doa-doa yang bisa
mengusir gitu sebenarnya. Baik, terima kasih. Ya, gereja tetap mengakui adanya iblis ya. Karena di kitab suci juga kita percaya bahwa ada iblis gitu ya. Dan black magic ini adalah salah satu cabang, bukan saya bilang cabang ya, bukan cabang sih. Maksudnya salah satu juga ya tergabung dalam persekutuan bersama dengan iblis gitu ya. Jadi ya tentu aja gereja percaya gitu loh bahwa ada iblis di dunia ini yang mau juga mengganggu manusia gitu. Dan sebenarnya kenapa kok ada black magic ini dan orang itu terkena? Yang pertama-tama gitu perlu diperhatikan juga bahwa hidup itu juga perlu percaya kepada Tuhan, karena kita juga percaya bahwa semua kejahatan itu pasti dikalahkan oleh kebaikan. Begitu juga Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa pasti mampulah untuk melakukan apapun itu gitu. Tetapi kenapa terjadi dan harus seperti itu misteri juga gitu ya. Kita nggak bisa tahu detail, oh ya kayak A1 tambah 1 2 gitu, nggak bisa. Jadi perlu diselidiki dulu gitu. Karena di dalam gereja Katolik nggak langsung bilang, oh misalnya orang kerasukan, oh itu kerasukan gitu. Enggak. Kita perlu tahu dulu secara psikologis ada yang benar-benar atau tidak gitu ya. Makanya dalam eksorsis di gereja itu nggak sembarangan setiap orang bisa mengusir. Harus dipilih oleh uskup, ditunjuk, karena ada kesaksian gitu. Iblis ini juga bisa ketika orang itu kesurupan, iblis itu mengatakan, apakah kamu mendapat tugas dari otoritas gereja untuk mengusir saya gitu. Dan itu nggak bisa. Dan oleh karena itu, uskup yang menunjuk salah seorang imam itu akan didampingi oleh para ahli-ahli. Ahlinya itu bukan ahli apa? Pertama, ahli psikologi, kejiwaan. Diselidiki dulu, benar nggak nih orang ini karena kerasukan atau black magic, ini disengaja, atau dirinya sendiri yang membuat itu menjadi sesuatu hal seperti kesurupan gitu. Jadi nggak langsung kita, oh dalam atau apa, enggak, atau eksorsis, enggak. Nah, perihal tentang rosario, ya nggak apa-apa dia berdoa gitu ya. Tapi harus ada ahlinya juga, mendatangkan ahli untuk melihat benar nggak nih dia orangnya seperti ini, benar nggak dia kena black magic, atau jangan-jangan ini perbuatan dari sendiri gitu ya. Kita nggak tahu ya. Ya jadi mesti dilihat itu juga. Lalu kalau dia berdoa rosario, ya bagus dia berdoa setiap hari untuk berdoa rosario ini. Dan sekali lagi, rosario ini bukan kita berdoa kepada Maria, tetapi bersama Maria kita berdoa, jadi ditemani oleh Bunda Maria menuju pada Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Jadi untuk bilang itu black magic percaya ya, saya percaya ada itu, ada. Dan saya nggak mungkin itu gitu loh. Tetapi memang perlu diselidiki dulu gitu. Saya nggak bilang oh nggak ada black magic, karena di dalam kitab suci iblis juga ada gitu ya. Dan iblis tahu tentang kitab suci gitu ya. Itu tentang isi kitab suci, karena dia adalah bapa kebohongan. Jadi dia akan memutarbalikan. Contohnya dalam Kejadian itu kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena kelicikan iblis. Dia katakan, Tuhan mengatakan nggak boleh semuanya kan. Dia memancing untuk menjawab gitu, supaya Hawa ini jawab. Dia katakan, kan Tuhan ngomong nggak boleh semuanya ini kamu makan. Akhirnya Hawa terpancing, bilang, enggak, Tuhan nggak mengatakan itu. Hanya satu yang Tuhan nggak melarang, yaitu buah pengetahuan katanya. Nah, dari situlah iblis mulai muncul. Dia langsung masuk lagi lebih dalam. Nah, karena itu kenapa Tuhan nggak mau kamu makan itu? Supaya kamu jangan menjadi seperti Allah. Akhirnya dia terpancing terus-menerus dan akhirnya jatuh. Gitu. Dia begitu licik iblis ini, lebih tahu detail-detail firman. Gitu. Oleh karena itu harus hati-hati juga, dan ya saya percaya gitu. Cukup jelas Patricia jawaban saya. Jelas Romo, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, berikutnya ada Marda Angelia yang akan bertanya, Romo. Silakan Marda. Silakan Marda. Halo, siang Romo. Siang semuanya. Ya. Romo, mohon maaf Marda sebelumnya izin off cam karena Oke, nggak apa-apa. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Mungkin pertanyaan saya karena aku kepo banget gitu ya. Nggak apa-apa. Katolik. Pertama, kenapa di salib yang selalu terpampang nyata di gereja-gereja Katolik
masih menunjukkan kalau salib itu kan kalau di Kristen kan salibnya kosong ya, Betul. Romo. Lambangnya salib kosong untuk membedakan antara Katolik dan Kristen. Sedangkan kalau di Katolik kan ada tubuh Yesus yang masih terpaku di atas kayu salib. Itu kenapa ya Romo seperti itu? Yang kedua, kalau di gereja Katolik yang Marda pernah tahu, selalu ada kayak apa ya? Kayak Goa Maria atau something like that gitu ya. Iya, Yang Goa biasanya di Maria. situ, yang biasanya di situ sama jemaat Katolik atau umat Katolik selalu dihampiri untuk melantunkan doanya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya fungsi dari Goa Maria itu sendiri dan doa-doanya itu apa ya, Romo? Itu aja Oke, sih mungkin. Thank you. thank you Marda. Pertama, saya akan mengajarkan teologi Kristen dan juga perbedaan dengan teologi Katolik. Mungkin saya salah ya, Kristen mungkin bisa membantu saya kalau saya salah. Tetapi kalau di gereja Katolik ada namanya korpus ini, saya nggak jelas ya. Saya akan giniin dulu supaya jelas, saya akan background-nya matiin dulu, sorry. Supaya teman-teman bisa lihat. Mungkin ada yang besar. Dan kelihatan ya? Kelihatan Ini Romo. ada Kelihatan. yang tadi Marda bilang ini ya, betul ya? Betul Romo. Ada ininya. Sorry, saya ini biar bisa lihat kalian. Nah, kenapa di gereja Katolik ini ada salibnya, ada korpus, namanya korpus ini tubuh ya. Kor itu dalam bahasa Latin, tubuh gitu, korpus. Ada patung Yesus. Dan ini ada salibnya. Dan di Kristen nggak punya. Tetapi bukan berarti salah juga enggak gitu ya. Kadang-kadang saya punya salib nggak ada korpus, tapi baiknya juga ada korpus. Gitu. Jadi itu bukan masalah esensial. Tapi memang di gereja Katolik kita akan memasang korpus karena ada keterkaitan antara kematian dan juga kebangkitan gitu. Di dalam gereja Katolik gitu, dalam 3 peristiwa besar di mana Yesus lahir Natal, yang kedua adalah Paskah ya, dan yang ketiga adalah kebangkitan gitu ya. Nah, Paskah ini kita kenal dengan Tri Hari Suci, artinya Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah minggu kebangkitan, kita tahu semua yang Kristen. Dan yang Kamis Putih ini di mana dia melakukan perjamuan kudus dan akhirnya dia ditangkap dan akhirnya dia harus menderita, wafat, dan mati. Ini untuk memperlambangkan bahwa di gereja Katolik semuanya itu besar hari itu. Gitu. Karena apa? Karena kalau nggak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Begitu juga nggak ada kebangkitan bila tidak ada kematian, atau bisa dibalik. Tidak ada kebangkitan bila tidak ada kematian, dan kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Jadi ini mengingat aja bahwa Tuhan mati untuk bangkit, gitu. Dan dia bangkit karena dia sudah mati, gitu. Sehingga ketiga ini, kelahiran Yesus dan juga wafat serta kebangkitan, ini 3 hari besar yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Oh, bangkit aja, nggak perlu kematiannya, gitu. Nggak bisa. Karena kematian ini penting. Karena kalau nggak ada kematian, maka dia tidak bisa dikatakan bangkit, gitu ya. Atau begitu juga, oh nggak usah kebangkitan, jadi nggak usah pakai salib, gitu ya, nggak usah ada ini, nggak perlu. Ada juga salibnya, gitu loh. Ada juga kematiannya supaya dia bisa bangkit. Begitu juga dengan dia bangkit, dia bisa hidup, gitu ya. Itu yang pertama. Cukup jelas yang pertama. Ya? Aman Romo. Aman ya Marta, sorry Marta. Yang kedua, kenapa ada Gua Maria? Yaitu fungsinya untuk berdoa gitu. Dikhususkan misalnya doa ini penyerahan diri juga, berarti berdoa bersama Maria kepada Tuhan Yesus. Kenapa kok ada Gua Maria? Ini tradisi-tradisi menceritakan seperti itu. Pada zaman ke-9 ada namanya. Jadi ada beberapa penampakan ya di gereja Katolik yang ada terjadi di Perancis. Namanya ada Corridor, artinya adalah hati emas dari Bunda Maria. Terus ada namanya yang di Perancis itu di Belgia. Yang di Perancis ada 5 tempat, tapi saya sebut salah satu yang terkenal yaitu Lourdes.
Lourdes ini adalah tempat penampakan Bunda Maria kepada 3 anak kecil, gitu. Saya cerita singkat kenapa ini terjadi. Jadi di situ didirikan Gua Maria juga. Gua Maria itu kayak tempat penampakan, di mana Maria itu pernah menampakkan diri di situ. Gitu. Kenapa kok kita percaya dia menampakkan diri? Ceritanya seperti ini. Ketika dogma gereja mengatakan Maria dikandung tanpa noda dosa, gitu ya. Akhirnya ini kan masih uskup-uskup atau paus yang berbicara ya pada abad itu ya. Belum sampai ke rakyat-rakyat yang kecil. Nah, rakyat yang kecil mana tahu, apalagi anak kecil ini nggak belajar teologi, nggak pernah belajar teologi. Suatu ketika mereka sedang mengembalakan domba-domba, tiba-tiba muncullah wanita ini. Kagetlah dan takut juga anak kecil ini. Dikira siapa kok yang muncul. Akhirnya dia katakan, anak kecil ini, dia menanyakan kepada perempuan ini, namamu siapa? Saya adalah Maria. Gitu. Dia katakan, nah ini dia berpulang, dia ngomong ke paroki, ke imamnya malah nggak percaya, mungkin kamu halusinasi. Gitu. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, mereka datang dengan berdoa rosario itu, dia katakan, namamu siapa? Gitu. Akhirnya Bunda ini mengatakan, aku adalah wanita yang dikandung tanpa noda, gitu. Tanpa noda dosa artinya ya. Dan ketika dia pulang, imam ini kaget karena belum sampai dogma ini tercapai, dikatakan, tetapi sudah Bunda Maria ini juga mengatakan seperti itu. Dan di situ didirikan gua untuk menghormati Bunda Maria, menghormatinya gitu ya, bukan menyembahnya sekali lagi ya. Jadi nggak pernah gereja Katolik menyembah. Kemudian juga arti dari doa itu, doa apa ya Romo? Doanya ya doa seperti malaikat Gabriel berkata kepada Maria. Dia katakan, salam hai engkau yang diberkati. Tuhan bersamamu. Gitu ya. Hari ini kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau beri nama Yesus. Gitu ya. Dan Maria takut kan? Loh, saya ini belum bersuami. Gitu ya. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Jangan takut Maria, katanya gitu. Nah, dari situlah kata-kata yang muncul di dalam doa yang di tradisi ciptakan para meditasi gitu ya. Jadi biara-biara itu kan biasanya berdoa terus ya. Ada yang satu mengeluarkan, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, ketika itu juga ngambil dua ini, ngambil di kitab suci, karena ketika itu Elizabeth, ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya, maka terguncang lah ya, Elizabeth kan juga mengandung ya, kita tahu. Dia terguncang, lalu dia mengatakan di dalam Roh Kudusnya, kaget gitu ya, karena si Yohanes Pembaptis ini senang berjumpa dengan Yesus sepupunya, dari kandungan-kandungan gitu ya. Lalu si Elizabeth ini mengatakan, siapakah aku ini hingga ibu Tuhan mengunjungi aku? Sudah dikatakan bahwa dia ibu Tuhan gitu. Berarti kami menghormatinya juga gitu. Jadi itu sih Martha, kurang lebih, kalau kurang jelas boleh bertanya lagi. Terus kenapa ya Romo kalau di Gua Maria kan doanya harus pakai lilin nggak sih? Benar nggak ya Romo? Lilin sama apa ya Romo? Lilin sama ada bukan gitu ya? mawar lah. Iya ya. Itu kenapa ya Romo? Lilin itu kayak lambang aja gitu ya, supaya itu nggak harus gitu. Kamu nggak boleh lilin atau bunga mawar pun nggak apa-apa. Tapi biasanya karena kan tradisi atau juga lokal gitu, itu kayak ya saya dengan cahaya lilin ini benar-benar membawa hati saya gitu untuk mempersembahkan kepadamu Bunda, itu kepada Yesus. Jadi dia membawa lilin itu menancap, kayak kita biasa juga kalau misalnya mempersembahkan coklat itu mau mengatakan bahwa saya mengasihi kamu gitu loh. Atau kalau kalian memberikan kado kepada seseorang mau mengatakan ya ini tulus dari hati saya gitu. Begitu juga dengan bunga mawar. Bunga mawar itu kan harum gitu ya, indah gitu ya. Jadi mempersembahkan sebagai ini saya mempersembahkan kepadamu Yesus. Gitu aja sih. Nggak ada harus pakai bunga mawar atau harus pakai lilin, enggak. Gitu Magda. Oh, oke. Romo, thank you so much. Ya, sama-sama.
Silakan yang lain. Baik, berikutnya ada Tasya dari accounting, benar begitu? Silahkan Tasya. Pagi Tasya. Ya, pagi Romo. Jadi gini Romo, kan tadi urutannya Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah. Benar ya? Sabtu Sunyi sama Sabtu Paskah. Sunyi, Paskah. Saya punya teman Katolik. Biasanya kalau dia datang ke sekolah waktu Kamis Putih, itu di dahinya ada... Rabu Abu itu. Sebulan sebelumnya. Oh, itu yang mau saya Tanyakan. Oh, iya, Silakan. kenapa kok nggak dihapus? Maksudnya kenapa dia datang ke sekolahnya masih ada abunya? Abuannya. Iya. Ya mungkin dia menghayati dengan indah sekali ya. Tasya. Nggak, itu bukan keharusan gitu ya. Nggak boleh dihapus. Nggak gitu. Ya dia mungkin menghayati aja gitu ya. Rabu Abu kan udah tahu ya kenapa Rabu Abu, karena mengingatkan kembali pertobatan. Jadi sebelum satu bulan sebelum Tri Hari Suci atau Triduum Paskah, biasanya umat Katolik akan berpuasa gitu ya. Berpuasa dan bertobat. Berpuasanya hari Selasa, mau tiap hari juga nggak apa-apa. Misalnya, saya mau ikut Yesus 40 hari gitu ya. Ya silakan gitu. Jadi tapi gereja nggak ada aturan harus puasa, tapi gereja memberi puasanya seperti ini peraturannya. Yang pertama adalah mengurangi apa yang menjadi kesenanganmu. Misalnya saya suka coklat, ya selama sebulan itu saya nggak makan coklat, gitu loh. Itu berpantang ya. Berpuasanya apa? Oh hari ini saya mau makan 3 hari, makan 3 kali sehari tetapi saya akan mengurangi porsinya, gitu. Atau setelah itu nggak makan lagi gitu ya. Dari jam 7 malam nggak makan lagi sampai besok pagi, misalnya itu. Atau ya terserah mau puasa apa, saya nggak mau marah misalnya. Kalau udah mau marah, saya tahan gitu. Itu tergantung orang pribadi ya. Jadi nggak diharuskan seperti itu. Nah, kenapa Rabu Abu? Yaitu masa masuk pertobatan. Jadi ketika Rabu Abu sebelum 1 bulan sebelum Hari Suci, dia diberi tanda bahwa dari debu engkau akan menjadi debu gitu. Artinya mau mengingatkan kembali bahwa oh saya ini manusia, memang akhirnya nanti kembali kepada Tuhan dan menjadi tanah gitu, menjadi debu gitu. Dan nggak harus kalau udah selesai itu mau dihapus ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, nggak harus harus itu biar kelihatan orang keren ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi maksud saya nggak ada kewajiban untuk diterusin. Atau saya biasa juga kalau misalnya pergi, saya habis Abu mau ke pesta kan nggak mungkin begitu ya, saya hapus gitu loh. Tapi biasanya kalau saya nggak kemana-mana ya saya tetepin, tapi biasanya hilang cepat kok itu, karena Abu kan nggak sampai keras gitu sih Tasya. Oh, iya. Ya. Romo. Oke, sama-sama ya. Oke, thank you Tasya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Tasya? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, ada Alicia Amaris, silahkan. Oke, pagi Romo. Pagi Alicia. Iya, saya mau tanya, kalau biasanya agama Katolik itu ibadahnya setahu saya kan misalnya selalu ada seperti tatanannya gitu ya Romo. Jadi, misalnya saut-sautan antara Romo dan jemaatnya, terus ada waktunya untuk sujud, duduk, berdiri. Terus sebelum firman itu setahu saya Romonya juga ada kayak nada-nadanya gitu Romo. Aku kurang tahu sebutannya. Ya, menyanyikan, ya dinyanyikan lah. Itu kira-kira ada historinya kenapa kayak ada tatanannya gitu atau gimana Romo? Oke, thank you Alicia, thank you. Memang ini ada sejarahnya gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba muncul plak gitu, nggak. Jadi pertama ada 3 bagian dalam Ekaristi atau misa gitu ya. Yang pertama adalah liturgi pembukaan. Jadi pembukaan itu dari doa pembukaan, terus doa pembuka, lalu masuk ke liturgi sabda. Liturgi sabda ini kenapa umatnya harus duduk? Supaya benar-benar mendengarkan sabda Tuhan itu gitu. Merefleksikannya. Jadi harus hening juga gitu ya. Itu liturgi sabda. Masuk liturgi sabda, kemudian liturgi persembahan. Liturgi persembahan ini berarti mempersembahkan roti dan anggur yang biasa di kitab suci juga Yesus menggunakan ya. Yang dia katakan kepada para muridnya, tolong kamu sediakan tempat di mana kami kita melakukan perjamuan. Lalu murid-muridnya pergi ya melakukan itu. Terus ada kita tahu di upper room ya dia melakukan itu. Nah, yang keempat
ini ada liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi itu memasuki masa di mana keagungan Kristus dalam perjamuan kudus tersebut. Dan yang kelima, ya liturgi penutup. Jadi ditutuplah gitu, sudah selesai. Nah, kenapa harus duduk, berdiri? Itu ada sejarahnya gitu ya. Memang bisa berubah gitu karena perkembangan, dilihat mana yang baik. Tetapi urutan itu nggak pernah berubah karena bapak-bapak gereja memberikan ini karena ini yang terbaik gitu. Jadi teolog-teolog itu teologi bapak-bapak gereja timur, bapak-bapak gereja barat sejak zamannya Santo Agustinus sampai sekarang gitu. Itu melakukan hal itu gitu. Jadi kita lihat maknanya. Oh, kenapa harus berdiri? Berdiri untuk menghormati, duduk, bersujud untuk karena itu kita menyembah Tuhan. Karena di gereja Katolik misa itu kami percaya bahwa tubuh itu benar-benar menjadi roti itu sudah menjadi tubuh. Jadi nggak bisa lagi digunakan sembarangan. Sehingga perlu ditaruh di sebuah tabernakel suci yang pada zaman Perjanjian Lama ketika Daud membawa tabut perjanjian itu dengan menari gitu. Karena Tuhan hadir di situ, betul kan ya? Ketika Daud menari, jikalau ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari, itu lagunya ya. Jadi gitu. Nah, ditaruhlah di situ. Jadi nggak bisa diapa-apain, artinya nggak boleh dibuat sembarangan lagi. Itu digunakan memang khusus ketika mau menyembah, bersujud, karena Tuhan hadir di situ. Gitu sih, Alicia. Jawaban kurang lebih. Jadi ada sejarahnya, panjang kalau saya ceritanya. Soalnya dari abad pertama ya, sampai sekarang abad 20, lumayan panjang. Gitu. Oke, makasih Romo. Iya, sama-sama. Baik, berikutnya Romo ada dari Alfredo. Silahkan Alfredo. Ya, Yang di chat ya, chat juga ada. Sorry Alfredo. Oke. Oke, saya Alfredo dari jurusan AMD. Ya, saya ingin bertanya. Jadi saya sempat searching. Jadi di Katolik itu katanya mempercayai ada 3 pilar kebenaran ya, dibandingkan dengan umat Kristen yang hanya menganggap bahasanya itu sola scriptura sebagai kayak Alkitab itu sebagai otoritas satu-satunya. Sementara di Katolik ada 3 pilar kebenaran. Di sini ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Nah, itu saya ingin bertanya kenapa, dan mungkin bisa dijelaskan juga yang tradisi suci dan magisterium itu seperti apa. Seperti itu. Baik. Sebelum ini Alfredo, saya akan jawab chat juga ya. Hampir mirip pertanyaannya ya. Nggak apa-apa ya Alfredo ya. Siap. Di chat Christian Aldi menanyakan, di Katolik itu ada 7 kitab lebih banyak. Yang kita sebut adalah Deuteronika. Gitu. Kenapa kitab itu dipakai? Saya ambil dulu teksnya. Jadi di gereja Katolik itu ada 7, nggak 7 sih, ya, 7 kitab lebih banyak dari Protestan. Awal mula kitab suci ini ditulis ini oleh Santo Hieronymus. Kenapa ada Kejadian? Ya, Santo Hieronymus itu imam Katolik. Jadi sebelum ada kitab suci berurutan seperti ini yang kita lihat sekarang, baik Kristen maupun Katolik ya. Kalau bedanya hanya Kristen tidak ada Deuteronika, karena ini Deuteronika ini adalah tradisi dari budaya-budaya setempat di sana. Ini penting kenapa? Karena ini mengajarkan juga moral dan juga iman akan Tuhan. Gitu. Jadi awal mula dibentuk kitab suci ini adalah Santo Hieronymus, adalah seorang uskup di Roma. Dia menuliskan, makanya yang sekarang kita lihat ini ada Kejadian, ya, Keluaran, ya, semua imamat, ulangan, bilangan, sampai sekarang ini dia yang mengurutkannya. Kenapa seperti itu? Ada sejarahnya lagi. Gitu. Jadi yang kita pakai semua, baik Kristen Katolik. Nah, setelah itu gereja Protestan tidak memakai, karena tadi yang kata Alfredo, gereja Protestan tidak mempunyai tradisi. Itu hanya sola scriptura, sola fide, sola gratia. Betul ya, Alfredo ya? Iya, Enggak ya. Nah, hanya rahmat, hanya kitab suci, dan hanya iman. Dan di gereja kami percaya ini juga. Tetapi kebenarannya ada juga di dalam tradisi dan magisterium gereja. Gitu ya. Magisterium gereja ya. Tradisi dan magisterium gereja. Tradisi-tradisi ini apa? Tradisi-tradisi ini ajaran yang menurut gereja itu baik untuk dimasukkan oleh Santo Hieronymus tadi. Karena mengajarkan juga tentang kebenaran dan moral dari Kristiani, sehingga dimasukkan. Magisterium ini adalah
pengajaran dari paus gitu, dari paus siapapun pausnya sekarang Paus Fransiskus, jadi dia mengajarkan itu dan kita mempercayai kebenarannya. Tapi nggak semata-mata oh kalau disuruh bunuh diri kita bunuh diri semua, enggak, karena perlu juga akal budi dan iman. Jadi iman dan akal budi. Kebenaran magisterium ini nyata bila tidak menyalahi dua, yaitu iman gereja sama satu moral dari gereja. Moral gereja itu sama juga dengan moral sipil, hanya lebih dalam lagi moral Kristiani yang diajarkan Yesus Kristus gitu ya. Jadi dua ini. Kalau dua ini tidak terpenuhi, maka magisterium itu tidak bisa. Kita tidak bisa mempercayai. Kenapa kau harus mempercayai perkataan Paus? Ya karena kita percaya dia wakil Kristus di dunia. Gitu. Karena apa? Ya seperti saya tadi bilang, saya pernah dengar dapat cerita dari seorang imam yang mengatakan, saya muridnya Santo Yohanes, Rasul Yohanes yang ke-300. Gitu. Bahwa dia turun-temurun itu diberikan, karena kuasa mengajar itu diberikan oleh Petrus. Petrus memberikannya kepada Matias ya. Terus berikutnya sampai sekarang gitu. Nah, itu yang dibilang tradisi dan magisterium gereja. Gitu. Dan kenapa kita nggak pakai 3 aja? Karena kita mengacu pada iman betul, tetapi juga perlu diadakan perbuatan gitu ya. Kalau hanya rahmat aja, saya melakukan apapun menurut gereja Katolik ini ya, melakukan apapun yang tidak penting, ya sama aja dong gitu. Saya tetap masuk kalau hanya rahmat. Enggak. Tetapi rahmat dan juga kodrat manusia. Ini gereja Katolik mengakui bahwa kalau di dalam gereja Katolik kodrat manusia itu hanya cacat. Kalau di Martin Luther mengatakan bahwa kenapa hanya rahmat? Karena kodrat manusia itu sudah rusak, nggak bisa diapa-apain, gitu loh. Mau ngapa-ngapain kalian akan melakukan dosa, betul. Tetapi gereja nggak bisa mengakui itu aja karena gereja Katolik ya. Santo Thomas mengatakan bahwa manusia, kodrat naturnya manusia ini hanya cacat. Ada kecenderungan berbuat dosa, betul. Tetapi juga kita bisa dengan kekuatan dan juga bantuan rahmat itu melawan dosa tersebut. Jadi kalau misalnya rahmat aja, ini nggak bisa. Tuhan nggak bisa membuat manusia itu kayak, jadi rahmatnya nggak pernah menggantikan kodrat lah maksudnya. Kita tetap manusia, tetapi rahmatnya bukan menggantikan kita untuk berbuat baik terus, enggak. Kita berbuat baik, rahmat ini mendukung, melengkapi, membantu kita supaya kita berbuat baik. Gitu. Jadi kodrat manusia nggak semata-mata, oh saya mau melakukan baik, gitu. Dibantulah oleh rahmat. Gitu. Bukan berarti alaminya manusia atau alamnya manusia ini biasa aja, enggak. Tetapi ya bersama dengan rahmat. Gitu. Kayak misalnya kayak pemain tenis gitu ya. Pemain tenis itu bisa, atau Michael Jordan atau siapapun. Mereka jadi seperti itu bukan karena mereka tenang-tenang aja gitu ya. Ada usaha dari diri mereka untuk misalnya satu hari ini belajar 5 jam, 7 jam. Gitu. Gitu aja. Dia terus latihan. Dan dia juga berdoa, minta Tuhan berikan saya rahmat, supaya saya bisa dikuatkan. Gitu. Dan akhirnya rahmat bekerja dengan kodratnya manusia. Gitu Alfredo, cukup jelas nggak menurut saya tentang magisterium sama tradisi? Iya, Romo, cukup jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, berikutnya ada dari Tasya dan ada beberapa pertanyaan dari chat. Mungkin saya berikan dulu kepada Tasya terlebih dahulu ya, Romo, baru yang saya bacakan yang ada di chat. Baik, Tasya silakan. Iya, Romo, saya mau tanya lagi. Di Katolik itu ada bilik pengakuan dosa ya. Nah, itu apa yang membedakan kalau mengaku dosa di bilik itu sama mengaku dosanya di dalam doa? Maksudnya doa sendiri gitu, nggak di dalam bilik. Terus juga apa di dalam biliknya itu ada peraturan kayak mungkin harus duduk atau harus berlutut yang kayak gitu, apa ada? Ya, makasih Tasya. Pertanyaannya cukup baik. Cerita sejarah dulu bahwa bilik itu adalah sakramen tobat yang tadi saya katakan. Jadi itu Tuhan menciptakan sakramen tobat itu. Ketika dia katakan kepada Petrus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di bumi. Tapi apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas juga di bumi dan di surga. Gitu. Jadi dari situ, ketika
Petrus dikatakan seperti Yesus seperti itu, maka ya kami mempercayai apa yang kamu ikat gitu. Misalnya dosamu tetap ada ya, ada. Tapi ketika kamu melepaskan dosa itu, maka dosa itu juga akan terlepas. Apa bedanya dengan pengakuan sendiri dan juga di bilik itu? Bedanya besar, tetapi bukan berarti kalau pribadi nggak diampuni, gitu. Kita nggak tahu diampuni atau enggak, betul nggak kalau pribadi? Ya Tuhan, ya kita percaya aja Tuhan mengampuni ya. Saya berharap begitu. Kita percayalah Tuhan mengampuni kita semua yang berdoa kepadanya minta ampun. Tetapi di gereja Katolik, bilik itu digunakan karena yang hadir di situ adalah para imam yang Kristus, altar Kristus. Di gereja Katolik mengatakan bahwa Kristus lain, bahwa ada satu, itu ada cerita, banyak cerita ya, bahwa ketika imam itu hadir, maka di situ Kristus hadir, Allah itu hadir, Yesus itu hadir melalui imam. Itu walaupun imamnya juga bersalah gitu ya, tapi jangan dilihat imam yang berdosa, tapi itu rahmat, itu warisan dari Kristus sendiri gitu. Dia mengutus para muridnya, berarti dia juga memberikan kuasa gitu. Begitu juga turun temurun. Oleh karena itu tradisi tadi adalah suksesor apostolik di dalam gereja Katolik. Artinya penerus dari para rasul gereja Katolik ya mengakuinya. Nah, dari bilik itulah kenapa harus berlutut? Ya biasanya kalau orang menyesal dia biasanya menempuk dada berlutut, nggak berdiri aja gitu. Berdiri kecuali kalau ada pandemi sekarang. Biasanya jangan dekat-dekat gitu, jadi agak jauh berdiri gitu. Tapi biasanya berlutut. Berlutut, lalu dia mengatakan, Bapak, ampunilah saya orang berdosa ini. Dosa-dosa saya adalah apa? Diakukan semua dosanya. Mencuri, ini. Lalu imam akan memberikan penitensi atau denda dosa. Misalnya kamu doa ya, Bapak kami 5 kali gitu. Atau terus kamu melakukan perbuatan baik seminggu ini, misalnya kamu bantu mamamu misalnya, atau apa terserah imamnya ya. Lalu memberikan juga nasihat-nasihat yang bermanfaat supaya dia bisa berkembang dan jangan jatuh dalam dosa yang sama. Kemudian dari situ imam akan mengatakan seperti ini. Karena ini bukan sakramen tobat, saya akan mengatakannya. Allah yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Dan berkat pelayanan gereja, ia menganugerahkan damai dan pengampunan bagi orang yang bertobat. Oleh sebab itu, saya, atas kuasa yang diberikan gereja kepada saya melepaskan dari segala dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dari situlah pelepasan terjadi dan pengampunan terjadi. Dan secara psikologis, ketika orang dikatakan seperti itu, pasti ada kepercayaan lebih baik gitu daripada misalnya ya saya tahu kalau berdoa sendiri juga diampuni gitu. Tapi ini ada unsur rahmat gereja juga gitu ya. Apa yang diimani gereja Katolik dan Kristen. Dan di gereja Katolik mengimani bahwa imam adalah altar Kristus atau Kristus yang lain di dunia gitu. Gitu sih Tasya. Oh, iya. Jadi ada bilik itu. Makasih Romo. Sama-sama. Silakan yang lain. Baik, berikutnya Romo, ini ada terkait tentang perpindahan agama. Jadi ada 2 pertanyaan terkait dengan perpindahan agama. Yang pertama dari Patricia, yaitu mengatakan bertanya apakah pernikahan antara umat Kristen dan Katolik, maksudnya Kristen Protestan dan Katolik diperbolehkan atau dianggap sama dengan menikah dengan agama lain, dan mengapa? Kemudian ada juga pertanyaan seputar perpindahan agama juga dari Michelle, bertanya bagaimana pandangan dari Katolik jika ada umatnya yang berpindah agama ke agama lain, bagaimana bentuk penyelesaiannya ya, seperti itu Romo, terkait dengan perpindahan agama. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, gereja Katolik nggak mempermasalahkan perkawinan beda agama, gitu. Boleh menikah, gitu. Dan bukan berarti nggak mempermasalahkan, nggak apa-apa, jadi nggak. Kalau kalian, jadi bukan berarti gereja Katolik ini kamu nggak boleh karena kamu beda agama, kamu harus enggak. Jadi pastikan dulu. Ini saya jadi mengajar tentang perkawinan beda agama nih. Pastikan dulu beda agama loh. Jadi
bagaimana tanggapan? Apakah nggak masalah nanti sikap toleransi kita baik-baik saja kah? Misalnya saya pergi tiap minggu ke gereja Kristen, saya satu gereja Katolik, lalu nanti Natal kita nggak bisa kumpul bareng dong, gitu ya. Gimana perasaanmu? Nggak apa-apa, kita bisa teman cinta. Kalau sudah yakin, ya lakukan gitu loh. Nggak masalah kalau sudah toleransi benar-benar baik ya. Tetapi kan memang banyak kesulitan pasti gitu ya. Daripada satu agama seiman. Begitu juga dengan teman-teman Muslim juga saya yakin seperti itu. Karena ini bukan hanya soal iman, tetapi nanti soal kehidupan kalian bersama-sama. Jadi kalau misalnya sudah oke, ya datang ke gereja Katolik dan di gereja Katolik mesti melakukannya, gitu. Diberikan bukan sakramen, pemberkatan, gitu. Dan ada surat ya, diberi izin ya, misalnya, oh Gunawan akan menikah dengan siapa ya, Rita misalnya ya, Rita Protestan, Gunawan adalah Katolik. Jadi ada satu surat yang menyatakan bahwa saya mau mengajarkan anak-anak secara iman Katolik dari kecil, gitu loh. Kalau dua-duanya setuju, ya tanda tangan lalu boleh melakukan pernikahan di gereja Katolik, gitu loh. Itu untuk menjadi sahnya aja, gitu. Jadi ini masalah bukan gereja, tetapi bagaimana pandangan kalian pasangan, mau nggak gitu, berani nggak menghadapinya. Kalau sudah oke, ya oke gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, ya pikir 2 kali gitu ya. Misalnya, wah saya nggak bisa kalau Natal nggak ada kamu, atau nanti misalnya saya puasa, kamu nggak puasa, nanti saya nggak bisa masak atau apa. Wah itu banyak ya, detail. Itu hal kecil. Tetapi kan pasti dalam hidup perkawinan ada beberapa hal yang memang perlu dipikirkan gitu loh. Nggak hanya nikah selesai. Tapi karena di gereja Katolik nikah untuk selama-lamanya gitu ya. Nggak hanya sekali toh. Ini menjamin juga para wanita gitu loh. Walaupun mau bagaimanapun, mau selingkuh, mau apa, nggak bisa. Karena kalau misalnya bisa. Jadi di gereja Katolik nggak ada arti perceraian gitu ya. Nggak ada perceraian. Jadi masih satu untuk selamanya. Karena Yesus katakan apa yang telah disatukan manusia tidak boleh diceraikan disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi benar-benar ini panggilan. Karena pernikahan itu adalah panggilan kekudusan gitu ya. Panggilan menjadi suci. Bukan hanya untuk saya atau siapapun yang berdoa. Bukan. Kita semua manusia harus menjadi kudus. Oleh karena itu panggilan apapun itu, menikah, menjadi imam, itu panggilannya menuju kesucian. Gitu. Itu yang pertama. Terus, jadi boleh ya, nggak masalah. Yang kedua tadi apa, Nurul? Sorry. Oke, jadi yang kedua ini adalah bagaimana pandangan ajaran Katolik sendiri ketika umatnya ini berpindah ke agama lain dan bagaimana ini cara penyelesaiannya terkait perpindahan agama ini, Romo? Nggak ada masalah, gitu. Gereja Katolik menghargai tentang kebebasan umat beragama dalam memeluk agama, gitu. Oleh karena itu tadi kalau misalnya berarti yang tadi itu kok disuruh tanda tangan, iya, gitu. Iya, kenapa? Karena kita tahu gereja Katolik mengakui bahwa kebenaran di gereja Katolik gitu. Jadi mengajarkan yang baik juga kepada anak. Siapa yang di sini kalau misalnya punya anak nggak mau memberi susu yang terbaik? Ada? Pasti baik gitu. Oleh karena itu waktu kecil dia dibaptis. Tetapi nanti sudah punya conscience untuk berpikir dan dia melihat, oh saya kayaknya lebih bertumbuh dalam iman di sini. Ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi nggak ada bagaimana tanggapannya, ya nggak tanggapin ya. Ya kita membantu dalam iman, berdoa supaya bertumbuh terus menuju kesucian. Jadi nggak ada masalah yang harus, oh nggak boleh, itu dosa. Ya dosa, tapi gimana, sorry. Lanjutkan, Romo. Sepertinya tadi ada itu. Jadi ya kalau dosa ya gereja Katolik itu melihat itu ya dosa. Tapi untuk kebebasan, ya untuk merasa bahwa, oh ya saya pindah agama, ya gereja memberikan kebebasan bagi semua umat untuk memilih, memeluk agamanya sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kalau misalnya saya pindah, salahkan romonya, kenapa nggak mengajar dengan baik gitu loh mas saya. Ya kan? Ya kalau saya bisa memberi yang terbaik, ya saya rasa juga umat juga tahu gitu mana yang baik. Dan ya, kalau umat berpindah, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya namanya kan dia mau bertumbuh di tempat yang lebih baik menurutnya gitu, menurutnya ya, menurut saya. Jadi gitu sih. Jadi nggak masalah.
nggak ada harus bagaimana jawabannya. Jawabannya saya akan menyalahkan diri sendiri. Berarti saya harus mengajarkan umat saya dengan lebih baik lagi gitu loh, dengan lebih baik lagi gitu, tentang iman Katolik. Itu sih. Baik Romo, ini ada pertanyaan lagi nih Romo terkait dengan Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, dari Nur Aziza, mengapa agama Kristen itu dibagi menjadi Protestan dan Katolik menurut yang saya ketahui? Apa faktor yang menyebabkan hal demikian? Apa karena faktor dari kesadaran dalam beragama? Terima kasih. Nah, ini Romo, saya juga ada tambahan pertanyaan sedikit terkait ini. Gak apa-apa ya Romo? Ya, gak apa-apa, silakan. Jadi ini terkait juga dengan perbedaan itu tadi. Nah, Romo, di gereja ini terkait dengan gereja Katolik dan gereja Kristen ini bedanya seperti apa? Kemudian terkait dengan yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi terkait dengan salib dan lain sebagainya, mengapa kok itu di apa ya, Romo ya? Istilahnya mengapa kok ya? Tadi Romo sudah menjelaskan masih menggunakan salib dan ada tandanya itu sebagai perlambangan Kristus. Tapi sebenarnya mengapa kok disebut dengan apa ya Romo ya? Mengapa kok dilakukan seperti itu? Bukankah kalau sudah ada hukuman salib itu artinya hukuman yang paling apa ya, paling berat dan itu sudah dianggap negatif gitu loh Romo. Paling konyol. Iya, paling kenapa kok masih disebut masih dilakukan gitu loh Romo? Kan itu sudah hal yang negatif, sudah disebut negatif. Seperti itu sih Romo. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa gereja Protestan dan gereja Katolik itu terpisah? Itu sejarah panjang gitu ya, panjang banget gitu loh. Dan ini menghadirkan juga para bapak-bapak gereja gitu. Ketika saya katakan ini salah satunya Martin Luther adalah imam dari Santo Agustinus. Dia seorang imam seperti saya. Ketika itu mungkin dia melihat bahwa tidak ada keanehan gitu ya. Dalam arti menurut dia itu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi ketika itu dia keluarlah gitu. Dia keluar lalu dia membuat. Kenapa dikatakan Protestan ya, protes. Jadi memprotes sesuatu gitu loh. Dan ada beberapa santo-santo yang tahu memang mungkin ada aneh, tapi dia tetap setia dan membangun gereja menjadi lebih baik gitu. Mengatakan kepada Paus ini nggak benar ini mungkin. Akhirnya ya terjadilah dialog gitu. Dan sampai sekarang santo ini menjadi santo. Nah itu sejarah ya. Tapi saya nggak mau mungkin bahwa oh ini berarti Martin Luther salah ini enggak. Itu sejarah. Sehingga dikatakanlah Kristen Protestan adalah seorang yang memprotes gitu ya. Protestan. Sehingga masih banyak sekali denominasi di dunia Kristen Protestan. Saya pikir hampir 400 ribuan ya kelompok ya gereja Kristen. Nah, begitu ceritanya ya kurang lebih ya pecah gitu ya. Akhirnya berjalan dengan teologi sendiri-sendiri. Tadi tentang rahmat yang saya katakan, yang satu tentang ini, yang satu nggak usah tradisi, nggak penting, ini penting gitu. Jadi berjalan, akhirnya nggak bisa salah satunya. Sehingga itu yang pertama membuat. Tapi masih banyak lain dan saya kalau menjelaskan lebih panjang lagi ya, mungkin bisa jam 5 sore nggak selesai nanti gitu. Jadi itu secara singkat lah gitu. Jadi kenapa kok berbeda ya? Itu perbedaannya. Ada perpecahan gitu intinya. Nah yang kedua tadi mungkin jelas ya Nur ya. Yang Mbak Nur yang nanya. Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terus yang Nurul menanyakan bahwa kenapa kok salib? Kan sampai kalau sekarang kan salib ini nggak digunakan sekarang juga ya. Sorry. Saya macam ini. Bentar. Maksud saya salib ini sudah nggak digunakan di dunia sekarang, nggak ada orang disalib gitu ya. Jadi ini hanya perlambangan aja, mau menyatakan bahwa lihatlah salib ini, lihatlah salib ini betapa cintanya Tuhan kepada kalian semua gitu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu salib ini adalah sebuah kebodohan. Gitu. Tetapi bagi Kristus, bagi yang percaya pada Kristus, salib ini bukanlah kebodohan, melainkan kemuliaan Allah gitu. Dia mengambil salib, nggak dibunuh aja, enggak. Karena ini adalah hukuman terberat gitu. Supaya dia bisa menanggung dosa-dosa manusia. Mau mengatakan bahwa
lihat loh, saya ini yang adalah Tuhan, ya, mau memberikan diri kepada kalian yang adalah anak-anak saya. Dengan salib inilah bahwa kalian harus mengingat gitu, bahwa cinta saya itu melebihi dari segala dosa-dosa kalian, melebihi dari apa yang kalian pikirkan gitu. Cinta ini adalah cinta yang luar biasa. Paus Fransiskus mengatakan di dalam dokumen Christus Vivit-nya, memori Allah bukanlah memori seperti hard disk yang menyimpan segala kejahatan atau dosa-dosa manusia. Ini dia katakan kepada orang muda Katolik. Tetapi memori Allah adalah sebuah hati untuk mencintai, hati untuk mengampuni. Jadi oleh karena itu, Nurul, salib ini bagi Kristen Katolik adalah ya perlambangan untuk melihat kembali bahwa oh, terima kasih Tuhan untuk cintamu yang begitu besar gitu. Itu sih. Nah, terus kemudian kenapa berbedaannya Kristen Katolik ya terutama terhadap salib gitu ya. Kami Gereja Katolik memakai tanda kemenangan salib sebagai pembuka dan penutup doa. Itu aja sih. Sama yang tadi kitab sucinya yang beda, ada tradisi, yang Kristen tidak ada tradisinya gitu, tidak ada diatonikanya. Gitu aja. Gitu, Nurul. Jelas? Baik, Romo, sudah menjawab. Oke, berikutnya ada Tasya lagi yang ingin bertanya, Romo. Silakan ya. Ini di chat ada juga nih. Ada nggak ya? Bukan ya? Oh, sorry. Oh, oke. Halo Tasya. Udah. Tasya, silakan. Oh, sudah selesai, Romo. Sudah saya bacakan. Nah, ini Tasya. Silakan bertanya, Tasya. Thank you, Kak. Saya penasaran lagi, Romo. Tadi kan membahas tentang pernikahan. Itu setahu saya, suster dan Romo itu tidak boleh menikah karena menjaga kekudusan, kalau nggak salah. Nah, Kemurnian. Oh iya, kemurnian. Ya, betul, kekudusan. Misalnya, di kemudian hari ingin menikah gitu. Lalu, apa yang terjadi, Romo? Maksudnya, apa gelarnya diambil atau gimana ya? Ya, itu pertanyaannya ya, Tasya. Iya. Jadi asal mula kenapa suster nggak menikah atau imam nggak menikah? Saya ambil sejarah dulu ya, tapi nggak usah sampai yang lama ya. Sekarang aja yang saya tahu ya. Kenapa saya mengambil itu bahwa saya melayani, jadi ada yang katakan ya, bagi orang-orang tertentu memang ada yang nggak menikah untuk kerajaan Allah gitu. Dia katakan di situ kan. Kan pertama dia cerita tentang pernikahan. Bagaimana kalau wanita ini menceraikan laki-laki menceraikan itu gitu ya. Karena apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Begitu juga dengan ada sebagian orang-orang yang dipilih dan memang diharapkan untuk menghidupi kerajaan Allah itu. Pertama, imam dan suster ini mau membuktikan lambang bahwa kerajaan Allah itu juga hadir di dunia, gitu. Bahwa kami bisa hidup murni di dunia. Walaupun ya tetap lah ya, saya melihat kalian semua yang cewek-cewek ya, cantik gitu ya. Nggak mungkin sebagai apa modal saya. Yang kedua terus sebentar ya. Yang kedua adalah bahwa saya dan suster ini kenapa kok nggak menikah? Ya supaya benar-benar melihat bahwa apa yang saya lakukan ini memang untuk umat Allah, untuk jemaat-jemaat saya, karena saya mencintai dan supaya pelayanan saya ini berarti gitu. Kadang-kadang saya dipanggil jam 3 pagi, jam 2 pagi untuk perminyakan. Jadi kalau saya punya istri, punya anak, takutnya kan, oh ngurusin anak dulu, ngurusin istri dulu. Tapi kalau saya menjadi seorang ini bebas untuk melakukan kegiatan gereja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua deh. Dan yang ketiga, para imam dan suster ini melakukannya kalau misalnya dia keluar, sebenarnya nggak boleh keluar ya, karena kita sudah berkaul gitu, berjanji bahwa saya akan hidup selibat sama aja. Ini sama aja kok sama orang menikah. Kalau kalian menikah di hadapan Tuhan kan janji juga kan, bahwa saya akan hidup semati nih sama suami saya, sama pasangan saya, nggak ada lagi yang kedua gitu. Tetapi dalam hidup ya memang kan kadang-kadang lihat, oh ada ini, hanya itu. Tapi kan harusnya kan nggak mengambil yang lain gitu, harus tetap komitmen dengan yang pertama. Sehingga kalau komitmen yang pertama ya sampai selamanya, walaupun ada tantangan, ada banyak gangguan, tetapi ya sudah saya berjanji
gitu. Nah, bagi orang-orang yang misalnya ya ada 1-2 yang keluar gitu, dari berapa ribu imam ya, hanya 100 lah mungkin yang keluar kalau di seluruh dunia ya, padahal di dunia kan banyak imam. Yang keluar itu pertama, supaya dia bebas dan bisa menikah lagi, dia harus meminta surat kepada paus untuk mencabut sakramen imamatnya, artinya mencabut lagi untuk menjadikan dia seorang awam. Awam itu jadi umat biasa, gitu, dicabut. Tetapi ini prosesnya lama, karena ya perlu diselidiki dulu, perlu ada sidang segala macam, dan ini panjang lah gitu. Lebih baik nggak usah. Kalau enggak, kalau dia keluar, ya dia udah terkena hukuman namanya ekskomunikasi dari gereja. Artinya apa? Dia tidak boleh lagi menerima tubuh Kristus. Gitu. Dia boleh ke gereja, boleh, tapi dia nggak bisa lagi menerima tubuh Kristus. Dan dia nggak bisa menikah lagi di dalam gereja Katolik. Gitu. Harus ya dimanapun yang bisa menerima dia. Itu hukumannya gitu. Ya. Jadi, tetapi ya menurut saya apapun yang terjadi, imam sama seperti orang menikah, harus setia. Saya setia sama gereja ya. Saya nggak menikahi Tuhan, saya menikah dengan gereja. Oleh karena itu, suster biasanya ada cincin ya, kayak gini ya. Sorry. Tapi ini nggak semua imam. Hanya suster yang pakai, karena suster dia menikah dalam arti simbol ya, bukan benar-benar menikah gitu. Simbol bahwa dia mempelai Kristus, bahwa hidupnya hanya digunakan untuk melayani Kristus. Kalau imam ini karena dikasih mama saya gitu ya. Ketika saya jadi ini untuk mengingatkan saya nih, saya ini sudah janji sama Tuhan bahwa saya tidak menikah lagi gitu. Supaya juga ada cewek misalnya lihat, oh udah nikah ternyata gitu. Jadi saya lagi gitu, bercanda-bercandain. Nah, itu kurang lebih. Tapi ini mama saya yang berikan. Ketika saya jadi imam, dia memberikan saya cincin ini. Supaya katanya ya apa yang kamu ambil, keputusan kamu ambil, ya kamu lakukan itu. Karena mama saya Buddhis ya. Jadi Buddhis, Buddha, jadi kadang-kala nggak ngerti, tapi dia senang kok saya ini. Karena ya dia lihat bahwa saya baik gitu. Dan ya saya bisa banyak telepon, karena saya juga, kan kakak-kakak saya juga banyak udah berkeluarga, jadi sibuk dengan keluarga masing-masing. Kalau saya nggak ada siapa-siapa, saya bisa telepon mama saya tiap hari kalau mau. Jadi dia lebih dekat. Gitu aja sih. Terima kasih Romo. Ya, makasih ya. Sama-sama. Ada lagi? Baik, teman-teman, apakah ada lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi? Karena sudah jam 10 lebih nih. Nggak kerasa ya Romo, kita diskusi panjang lebar udah jam 10 aja. Iya, betul. Apakah ada lagi teman-teman Masih kurang sebelum ya? mengakhiri? Iya, rasanya masih kurang nih Romo, masih banyak teka-teki yang belum terjawab. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Romo? Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada nih Romo, saya mau bertanya lagi Romo. Jadi begini, zaman terus berubah dan semakin banyak tantangannya. Nah, sebagai pemuka agama, sebagai pemimpin agama, apa sih tantangan yang sering Romo hadapi saat ini? Saat ini apa yang saya tantang ya. Apa ya? Ya pertama. Ya, yang menjadi tantangan Romo. Saya mesti banyak upgrade, terutama tentang pengetahuan. Dalam arti saya mesti banyak belajar terus-menerus. Tantangan dunia ini bukanlah tantangan lagi tentang bagaimana mengajarkan kebaikan, bukan. Tantangan sekarang adalah tantangan teknologi, benar kalau dipakai dengan secara baik ya. Tetapi semakin hari orang mengikis imannya demi hal yang lain, gitu. Saya 7 tahun lalu saya belajar di Belgia, Prancis ya. Jadi kadang-kadang setahun 2 kali ke Prancis, terus ke Belgia karena saya studi di Belgium. Jadi biasanya kami akan mengadakan evangelisasi root gitu ya, dalam arti evangelisasi di pasar gitu. Menanyakan kamu percaya Kristus nggak? Banyak orang sudah sekarang nggak percaya dengan Tuhan gitu. Karena dengan kemajuan teknologi gitu. Dan juga banyak hal ya, bukan hanya kemajuan teknologi. Dan saya berpikir di Indonesia ini kita seperti apa nanti ke depannya gitu kalau kita nggak percaya lagi Tuhan. Dan ini terbukti gitu ya. Banyak teman-teman kita gitu, saya nggak mengharapkan kalian, saya berharapkan kalian terus percaya bahwa banyak teman-teman kita yang sudah lupa bahwa
siapakah gitu yang bisa menyelamatkan? Bukan hanya menyelamatkan di surga aja ya, tetapi bertahan di dunia ini cukup sulit kalau nggak punya iman gitu. Karena iman ini memberikan kekuatan, gitu teman-teman. Iman ini memberikan kekuatan. Oleh karena itu tantangan yang paling luar biasa adalah pertama ketidakpercayaan, dan yang kedua adalah sikap tidak mau tahu, gitu ya. Sikap tidak mau tahu ya terserah. Yang penting saya bahagia, saya senang, saya bisa mencukupi hidup saya, ya sudah saya tenang. Gitu. Yang lain saya nggak peduli. Artinya dalam arti ya sikap individualistik, sama hedonisme. Apapun semuanya itu yang penting bahagia, senang, itu udah cukup buat saya. Gitu. Nah itu yang tantangan. Dan saya mesti banyak belajar terus menerus bahwa ya bahwa saya harus mengembangkan pengetahuan saya tentang iman juga gitu, nggak hanya berhenti gitu. Gitu aja sih, Nurul. Oke, Romo. Nah, ini juga mungkin Romo bisa berbagi cerita di akhir sesi ini juga terkait dengan apa sih pengalaman spiritual ataupun pengalaman rohani yang Romo dapatkan selama ini. Pengalaman rohani ya. Saya merasa bahwa Tuhan itu baik gitu ya. Allah yang Maha Kuasa yang kita percayai, baik itu saudara-saudara Muslim gitu ya, Kristen, Protestan, apapun itu, saya ya dalam diri saya merasa bahwa Allah itu sungguh baik. Dan yang kedua, saya cukup senang dengan menjadi imam. Saya bersyukur Tuhan boleh manggil saya jadi imam. Ketika saya mendengarkan pengakuan dan ketika absolusi atau pengampunan dosa diberikan, mereka bisa tersenyum, itu saya sudah bersyukur gitu loh. Dalam arti mereka yakin bahwa ya Tuhan telah maha baik gitu. Dan itu udah cukup buat saya. Dan yang ketiga, pengalaman juga bersama teman-teman anak-anak kita yang kecil-kecil gitu. Itu membuat saya juga semakin hari juga mau menjadi semakin ya hati seperti seorang anak kecil gitu, yang mau terbuka, yang mau menerima apa adanya gitu. Itu aja sih, jadi pengalaman yang banyak sih menurut saya. Terus juga mengunjungi orang sakit ya. Semakin saya mengunjungi orang sakit, saya merasa bahwa saya mengunjungi Kristus sendiri yang ada di dalam diri mereka gitu. Yang sakit, yang menderita, di sanalah saya bisa melihat bahwa Tuhan itu ternyata hadir di dalam orang-orang yang sederhana, yang kecil, dan sungguh bahagia saya bisa melayani Yesus sendiri ya di sana. Itu aja sih. Gitu Nurul. Oke Romo, ternyata ini di akhir-akhir sesi ada pertanyaan yang masuk. Oke. Namun yang bertanya tidak mau disebutkan namanya. Jadi ada 2 pertanyaan terkait ini. Bisa dijelakankah kenapa umat Katolik dan Kristen mengimani bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Dan yang kedua ini terkait dengan konsep Tritunggal di Katolik, Romo. Bisa dijawab. Tritunggal ini agak panjang ya. Jadi saya akan membahas sedikit walaupun mungkin kalau teman-teman, karena kalau di Tritunggal saya jelaskan ini saya ngambil 1 semester untuk Allah Tritunggal gitu ya. Hanya mata kuliah itu. Tapi akan saya menjelaskan lebih cepat supaya jangan sampai nanti salah kaprah gitu tentang Allah Tritunggal gitu ya. Yang pertama di dalam gereja Katolik, maksudnya gini loh, gereja Katolik tidak memang menganggap bahwa kebenaran ada dalam gereja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di luar memang ada kebenaran juga gitu. Jadi nggak menutup eksklusif bahwa gereja Katolik ini benar, ya benar buat saya gitu loh, karena saya mengimaninya. Jadi saya nggak bisa mengatakan enggak. Saya bilang gereja Katolik adalah kebenaran, tetapi di luar gereja Katolik ada benih-benih kebenaran dimanapun mereka berada gitu. Jadi saya nggak mau menyinggung yang lain. Dalam arti di luar gereja Katolik ada kebenaran gitu loh. Ketika apa? Ketika orang lain itu ateis pun juga bisa menjadi selamat gitu. Kalau dia melakukan moral Kristus. Ketika ada orang yang lumpuh, dia bantu. Ketika ada orang yang kesusahan, dia bantu. Sedangkan misalnya saya nggak akan selamat kalau saya juga nggak berbuat baik gitu ya. Kalau saya jadi imam, ternyata saya ada orang sakit, saya diamkan. Ada orang yang butuh bantuan, saya diamkan. Jadi kebenaran itu adalah iman dan perbuatan, teman-teman. Itu. Jadi saya nggak bilang bahwa gereja ya kalau ada jaminan bahwa gereja masuk gereja Katolik ada keselamatan dan kebenaran. Tetapi untuk selamat itu tugas masing-masing orang. Apapun itu agamanya harus mengajarkan tentang kebenaran. Gitu loh. Kebenaran tentang apa? Ya kalau keselamatan kita nggak tahu ya, kita masuk surga atau enggak itu urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Yang penting bagaimana hidup saya
itu bercirikan cinta kasih yang tadi pertama kali saya katakan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dan berikutnya, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saya ngambil satu cerita di mana ada orang Samaritan, ya, ada orang yang dirampok jatuh, lalu ada seorang imam lihat, lalu dia menyingkir. Ini kayak saya gitu ya, saya nggak mau bantu. Lalu ada orang Lewi lihat, dia kenal Tuhan, Tuhannya ya, orang-orang perjanjian lama tahu ya, Tuhan Allah Bapa. Dia lihat, oh, dia menyingkir. Tapi orang Samaritan ini yang tidak mengenal Tuhan, dia membantu, dia melap, dia menaikkan ke lainnya, lalu dia masukkan ke hotel, dia rawat, kemudian kalau dia mau pergi, dia ngomong ke yang punya hotel, kalau ada apa-apa yang kurang, kamu bisa menagihnya kembali kepada saya ketika saya kembali. Tapi rawatlah dia sampai sembuh. Ini maksud saya kasih yang sempurna. Gitu. Kasih yang tidak beda-bedakan. Dan kita juga diharapkan seperti itu. Gitu loh. Jadi ya gereja tetap, kalau saya gereja kebenaran, tetapi di luar masih ada kebenaran yang kita nggak tahu, yang hanya Tuhan yang tahu apakah dia masuk surga atau enggak. Jadi saya nggak bisa mengatakan, oh kalau di luar gereja nggak ada selamat, gitu. Nggak juga sih. Ada benih-benih keselamatan. Itu Mbak Nurul. Lalu yang kedua tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini jadi gereja mengakui Allah itu satu, gitu. Tetap Allah itu satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu mempunyai misi yang berbeda-beda, tapi mereka dalam bekerja itu satu kesatuan. Jangan dianggap kayak logika kita ya. Kalau ada satu roti, saya bagi seperempat, jadi 3 gitu. Enggak. Jadi mereka terpisah. Enggak. Ini hanya 3 pribadi, tapi satu Allah. Tetap satu Allah. Esensinya adalah Allah. Esensi itu apa? Intinya adalah Allah. Gitu. Tetapi dalam 3 pribadi. Dia Bapa, dia Putra yang berada di dunia untuk menyelamatkan manusia, dan Roh Kudus yang adalah menemani kita sampai sepanjang hidup. Tetapi mereka ini dalam bekerja tidaklah berbeda-beda, tetap dalam kesatuan yang namanya Allah, gitu loh. Jadi Bapa mengutus Putra, bukan berarti Putra itu terlepas dari Bapa, enggak. Bapa dan Putra itu sama. Ketika Putra melakukan misi, ya dia melakukan juga apa yang dilakukan Bapa, itu sama semua. Jadi 3 ini tetap dalam kesatuan. Saya mesti gambarnya, gambarnya. Ya ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi tetap sama ya. Jadi jangan pakai logika kita untuk mengatakan, oh berarti terpisah-pisah dong. Enggak. Tetap Allahnya adalah satu gitu ya. Untuk penjelasan lebih dalam lagi, nanti saya akan buka kursus lagi aja ya. Oke, baik. Karena ini Romo ada satu pertanyaan lagi. Perbedaan puji syukur dan Alkitab itu apa ya? Karena saya dulu sekolah di sekolah Katolik dan setiap kali datang misa itu ada puji syukur. Apakah puji syukur ini hanya berisi nyanyian-nyanyian? Seperti itu Romo. Iya. Jadi puji syukur itu hanya berisi nyanyian-nyanyian gitu. Yang penting adalah kitab suci gitu ya. Alkitab. Nah, yang ini Nurul yang kamu lihat di sekolah dulu itu namanya puji syukur, kumpulan dari nyanyian-nyanyian untuk digunakan dalam peribadatan gitu ya. Peribadatan khususnya di Indonesia ya. Di luar negeri nggak ada puji syukur gitu loh. Beda lagi dimanapun gitu. Jadi puji syukur itu hanya orang-orang yang menulis nyanyian itu. Ya kalau kamu lihat, kamu pernah buka mungkin itu tahunnya kan tahun 1965 gitu ya, 1930. Nah itu para misionaris, para imam-imam Belanda atau Italia yang datang ke Indonesia itu menciptakan lagu itu supaya ketika beribadat ya kita bisa menyanyi juga gitu. Gitu Nurul. Oke, baik. Oke, baik. Teman-teman, ini sudah sampai di akhir sesi ya, jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya mungkin bisa menghubungi langsung Romo Gunawan, seperti itu. Jadi sesinya sudah kelebihan 18 menit nih teman-teman. Jadi sesi pertanyaan saya tutup sampai di sini. Untuk Romo bisa dikasih closing statement nih, rangkuman dari sesi kita hari ini. Silahkan Romo. Baik, saya nggak melihat ini ya, tentang gereja Katolik bahwa kita sama, tapi dalam arti saya mengakui bahwa gereja Katolik adalah gereja kebenaran. Lalu yang kedua, saya nggak mau mengkerucut ke
Gereja Katolik. Saya mau menyampaikan pesan aja buat kalian semua anak muda-mudi gitu ya. Anak muda-mudi, mari berjuang. Dalam arti apa? Saya tahu banyak sekali tantangan kehidupan saat ini gitu ya, terutama apa yang kalian lalui. Tetapi saya mau meyakinkan kepada kalian seperti yang tadi, bahwa mungkin ada solusi-solusi yang lain selain daripada iman. Tetapi solusi-solusi lain itu tidak akan bertahan lama gitu. Dalam arti ya sementara gitu. Dalam arti kamu akan senang sementara gitu. Dan akhirnya dia juga akan lenyap. Tetapi kalau dengan iman, maka solusi ini adalah untuk selama-lamanya. Gitu aja, Nurul. Oke, teman-teman. Terima kasih, Romo, untuk sesi diskusi hari ini. Terima kasih juga teman-teman untuk keaktifannya. Mohon maaf juga jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Nurul dan juga teman-teman. Terima kasih buat ya sharing iman ini bersama-sama. Saya mendoakan kalian semua supaya Tuhan juga memberkati dan memberi yang terbaik dalam kuliah kalian dan studi kalian dan masa depan kalian. Gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Oke.